Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Engkau lebih utama. Apa kesan ungkapan ini dalam pelayanan kita? Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3 mengatakan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi untuk meneladani sikap Yesus, yaitu merendahkan diri dalam kehidupan. Mengapa? Sebuah ilustrasi. Sejarah mencatat Sir Edmund Hillary sebagai orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Dia dikaruniakan anugerah kebangsawanan oleh Ratu Inggris Elizabeth II. Di sebalik kejayaannya ada Tenzing Norgay, penduduk asli Nepal yang bekerja sebagai pemandu. Tenzing sebagai pemandu tentunya berjalan di hadapan. Seharusnya dia yang patut disebut sebagai orang pertama yang menaklukkan puncak Gunung Everest. Apa yang berlaku sebenarnya? Pada akhir pendakian, tinggal satu langkah lagi mencapai puncak, Tenzing dengan rendah hati mempersilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia yang berjaya menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia ini. Tenzing tahu itulah impian Sir Edmund Hillary. Saudara, kembali kepada bacaan kita hari ini. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah tidak mencari kepentingan atau pujian untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dengan rendah hati dia menganggap orang lain lebih utama. Ayat 3. Tuhan Yesus adalah teladan sempurna mengenai kerendahan hati. Ayat 6 hingga 8. Itulah sebabnya Tuhan Bapa sangat meninggikan Yesus. Ayat 9. Saudara, apa aplikasi, apa pelajaran yang kita boleh pelajari daripada pembacaan firman Tuhan ini? Sadar atau tidak saudara, kita seringkali terfokus kepada diri sendiri, mendapat nama, penghargaan, pujian dan sebagainya. Pernahkah kita berpikir bahwa untuk membuat orang lain berjaya, ada pepatah mengatakan, bila hendak menjadi pahlawan, harus ada yang bertepuk tangan di pinggir jalan. Bila diperlukan, kiranya kita bersedia menjadi orang kedua, sekalipun memiliki peranan yang sangat menentukan atau sangat besar. Jangan lupa, kita juga harus menghargai, menghormati dan mengangkat orang kedua yang telah mendukung kejayaan dalam hidup kita, termasuklah kejayaan dalam pelayanan. Itu semua berhasil karena ada orang yang mendukung di balik tabir. Itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa di sebalik kejayaan kita pasti ada orang lain. Pasti ada Tuhan yang mendukung kejayaan kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi teladan dalam merendahkan diri dalam kehidupan seharian kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sihat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memberikan kami sikap rendah diri untuk mengutamakan orang lain dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.